Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi ingin secepatnya. Pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum? Rencana Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara menuai banyak pro dan kontra. Ibu kota negara rencananya dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Beberapa alasan Bapak Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota tersebut yaitu karena Jakarta yang sering diterpa banjir, ketersediaan lahan, dan juga untuk pemerataan pembangunan. Lalu muncul pertanyaan, apakah benar harapan-harapan yang dijanjikan Bapak Presiden Jokowi dapat terrealisasikan, dan apakah ibu kota negara baru untuk kepentingan rakyat? Simak penjelasannya berikut ini. Rencana wilayah pusat pemerintahan terletak di topografi daerah perbukitan. Benar, tentunya daerah ini jarang terjadi banjir, tapi banjir parah mengancam di pedesaan di bawahnya, dan itu telah terjadi. Pada 17 Desember 2021, banjir parah terjadi di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Adanya pembangunan IKN ini tentunya dikhawatirkan akan memperparah hal tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melakukan alternatif yaitu dengan memperlebar Sungai Sepaku. Pihak pemerintah pun telah memasang patok-patok pelebaran sungai. Namun muncul masalah baru yaitu penggusuran. Masyarakat lokal di sekitar Sungai Sepaku terancam digusur karena hal ini. Padahal masyarakat sudah sejak dulu tinggal di sana dan mereka pun bingung untuk mengadu ke siapa mengenai masalah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai ketersediaan air di sekitar daerah IKN, tepatnya di Desa Pemaluan yang berjarak 9 km dari rencana Istana Kepresidenan. Dalam daerah ini, pasokan air hanya berasal dari air hujan. Saat musim kemarau, tentunya warga harus membeli air bersih yang harganya relatif mahal. Dalam salah satu wawancara oleh tim Narasi TV yang dipublikasikan di YouTube channelnya menyebutkan, warga menghabiskan hampir 600-800 ribu per bulan untuk pembelian air bersih di luar wilayahnya. Dalam peta potensi panah juga terlihat potensi air tanah IKN rendah. Disebutkan pula dalam riset BPPT tahun 2020, ada masalah ketersediaan air di daerah ibu kota baru kelak. Lalu, muncul pertanyaan, mengapa tidak melakukan pengemburan sumur? Perlu kita ketahui, IKN terletak pada daerah yang tersusun oleh batuan pasir dan batu bara. Lazimnya, daerah tanahnya jelek untuk menyerap air. Pemerintah pun berencana membangun 3 bendungan, yaitu Bendungan Sepaku Semoy, Bendungan Selamai, dan Bendungan Batu Lekek. Faktanya, 2 bendungan terakhir urung dilakukan karena kekurangan dana, sehingga hanya 1 bendungan yang ketersediaan air maksimalnya hanya 1.100 per detik, dan itu tidak cukup untuk pembangunan IKN. Maka muncullah persaingan-persaingan swasta baru untuk menarik keuntungan. Selanjutnya yaitu dikatakan masih tersedianya lahan. Namun ternyata sebagian daerah IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, dan juga pertambangan, dan beberapa di antaranya adalah milik elit-elit Jakarta. Dalam YouTube Narasi TV menyebutkan telah ada 144 izin tambang di daerah itu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana pembebasan izin tersebut hingga muncullah suatu wacana yaitu wacana tukar guling izin. Pemindahan ibu kota tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Diketahui sumber dana IKN berasal dari APBN yaitu sebesar 19,4% atau sekitar 90,3 triliun, KPBU sekitar 54,2%, yaitu 252,5 triliun, dan juga dari BUMN dan swasta sebesar 26,4% atau sekitar 123,2 triliun rupiah. Dalam perencanaan IKN, Bappenas menghitung pembangunan IKN menelan biaya 467 triliun, namun Presiden Jokowi menghitung 500 triliun yang dibutuhkan. Pada awalnya, dalam UU IKN, pembangunan IKN mengambil porsi 19% dan skema KPBU lebih dominan 54,5%. Namun, saat UU IKN disahkan 18 Januari 2021, terungkap dalam situs ikn.co.id dikatakan bahwa porsi APBN meningkat menjadi mayoritas yakni 53,5%. Dan kemudian, karena kenaikan beban APBN ini ramai diperbincangkan, dalam situs yang sama, porsi APBN turun menjadi 19,4% dan skema KPBU menjadi dominan 54,2%. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan perencanaan IKN yang kurang matang.
Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Bapak Faisal Basri. Pendanaannya dari APBN, penerimaan pajaknya turun terus, tax ratio-nya turun terus, sementara kebutuhan luar biasa meningkat untuk mengangkat orang miskin, untuk memajukan industri, meningkatkan otonomi daerah. Jadi prioritasnya itu banyak atau prioritasnya menantang sekali. Nah, kalau Pak Jokowi tega, oke, dibangun ibu kota baru, tapi dana yang dialokasikan untuk rakyat itu terpaksa dikurangi. Nah, pertanyaannya prioritasnya di mana? Selanjutnya, pemindahan ibu kota juga membuat warga khawatir akan persaingan. Nelayan takut ketersediaan ikannya menurun, warga takut ketidakmampuan SDM-nya untuk bersaing, dan petani khawatir perkebunan mereka digusur dan mata pencaharian mereka tidak ada lagi. Penolakan juga muncul melalui petisi dalam situs Change.org bukan waktunya IKN. Petisi ini ditargetkan ditandatangani oleh 7.000 orang lebih, namun ternyata petisi ini telah ditandatangani oleh 31.000 orang lebih. Selanjutnya yaitu penolakan terakhir muncul dari para aktivis yang khawatir bahaya ekologi dampak dari pembangunan IKN. Dampak pembangunan IKN yaitu konversi lahan dan hutan. Di Kalimantan Timur telah terjadi degradasi lingkungan sejak lama. Kalimantan Timur juga keseluruhan juga punya masalah ekologis yang hampir sama. Habitat orang hutan pun tentunya akan berkurang. Pemindahan ibu kota menurut para aktivis lingkungan ini bukanlah solusi yang tepat karena hanya memindahkan masalah baru. Yang lebih tepat adalah restorasi dari kota Jakarta sendiri, bukan untuk memindahkan ibu kota. Itulah hasil wawancara yang dilakukan oleh CNN Indonesia kepada Direktur Greenpeace Indonesia dan juga manajer kampanye keadilan iklim Wahli yang dipublikasikan dalam YouTube channelnya yaitu CNN Indonesia. Pemindahan ibu kota diperlukan perencanaan yang matang dan juga mempertimbangkan beberapa aspek. Pemindahan ibu kota negara sekarang sepertinya bisa dikatakan bukanlah hal yang tepat. Diperlukan kajian ulang dan juga perencanaan yang matang lagi sehingga harapan-harapan ibu kota dapat terrealisasikan dengan baik. Referensi bacaan untuk video ini yaitu berasal dari channel YouTube Narasi TV, channel YouTube CNN Indonesia, serta situs ikn.co.id. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.